kasih. Terima 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 kasih. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi di hidup kami. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi di hidup kami. Kami tahu tanpa pengenalan akan Tuhan, kami seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Kami tidak tahu arah, kami tidak tahu tujuan. Kami dalam hidup seperti orang buta yang meraba-raba. Tapi firman-Mu pelita menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Firman-Mu menunjukkan arah dan jalan bagi kami. Dan Roh Kudus Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun, Engkau yang mengarahkan setiap langkah kami. Engkau yang dapat dipercaya, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar Engkau menyatakan diri-Mu, biar kami kenal Engkau dan kami tahu itu lebih dari apapun dalam kehidupan. Bicara kepada setiap kami pagi hari ini. Sebab ketika sejak masa muda kami mengenal, tahu banyak hal tidak akan terlewatkan dalam kehidupan kami. Kami sedang meletakkan dasar-dasar yang kokoh, kami sedang membangun iman kami di atas batu karang yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Bicara Tuhan, kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Kemarin dari pagi sampai sore ya, kami hadir di satu kuliah umum dari presidennya Yesus Anabaptis Menona Biblical Seminari, rektornya Dr. Jo yang minggu lalu mengajar di tengah-tengah kita di Jogja. Saya kembali ke universitas tempat saya ambil S2, ketemu beberapa profesor saya. Satu orang dulu dosen BPK, sekarang beliau profesor, dulu S3-nya dari Glasgow, dari Skotlandia. Terus saya WA ke satu orang dosen, dulu dosen penguji saya. Beliau S2-nya dari Inggris, S3-nya dari Inggris juga, sekarang sudah profesor bidang etika. Saya mampir ke kantor kami ngobrol-ngobrol cerita, lalu beliau cerita kalau ada sakit di jantungnya, detaknya tidak beraturan dan semuanya. Saya rasa kuat sekali, saya bagikan kebenaran. Saya bilang, Pak, saya nanti berdoa ya buat Bapak. Ya. Saya sampaikan ayat ini, penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kalau kita pergi ke warung, ya, terus sudah ada orang bayar buat kita bayar roti kan? Enggak, langsung dimakan, ya kan? Saya bilang, kalian boleh pergi loh, makan di warung Balai Karya Berkat di depan, sekarang sudah buka, kalau weekend saya sudah bayar, kalian tinggal ambil aja. Datang ke situ, bawa uang, enggak, karena sudah dibayar. Begitu juga dengan kelemahan dan penyakit kita, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah dibayar, kamu nggak pergi ke Balai Karya Berkat, kamu nggak datang ke sana, kamu nggak pesen, kamu nggak makan, jatahmu masih ada, masih, tapi tidak kamu terima. Itu yang terjadi. Terus kita pikir karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib,
terus otomatis kita terima. Karena sudah saya bayar, kamu nggak ngambil, terus kamu nunggu dia diantar ke kamu, enggak. Nah, setan itu bukan orang baik, bukan gentleman, bukan orang yang tahu, oh ya ini sudah dibayar terus dia berikan. Tidak. Dia akan pura-pura tidak tahu bahwa sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, dan berharap dan mencoba menipu supaya kita juga nggak ngerti. Ya, sering kita gambaran ini, seorang ibu sukacita sekali karena dia sudah 5 tahun tidak ketemu anaknya yang kerja di Jawa. Ibu ini dari Papua diberikan tiket anaknya naik kapal. Karena dia sukacita, dia tidak pernah naik kapal, dia bawa rice cooker, dia bawa beras, dia bawa sambal, dia bawa ikan asin, dia bawa apel, dia bawa apapun lauk-lauk yang bisa cukup untuk 5 hari perjalanan naik kapal. Tiap hari dia masak sendiri, dia makan pakai isakan nasi, hatinya penuh ucapan syukur karena dia bisa akan bertemu anaknya lagi setelah 5 tahun. Di hari keempat, salah satu petugas kapal tanya, loh ibu, saya kok tidak pernah ketemu ibu di kapal? Oh iya, saya di kapal karena saya bawa rice cooker, bawa beras, karena ya pokoknya saya bersukacita. Coba saya lihat tiket ibu, ternyata tiketnya ada tulisannya makan 3 kali, snack 2 kali, air semuanya. Loh, ini ibu, oh saya tidak tahu, ternyata ibunya tidak bisa membaca. Dia tidak tahu apa yang menjadi haknya. Apakah jatahnya ibu itu ada? Ada. Tapi tidak diambil karena dia tidak tahu apa yang menjadi haknya. Nah, saya ngomong begini di depan profesor saya. Profesor lulusan S3 dari Inggris juga. Saya bilang, Pak, ada hak yang harus diambil. Seperti orang sudah disediakan makan prasmanan, kita mau mengambil atau tidak? Oh, ya kalau beliau cerita pengalamannya, anaknya sakit beberapa tahun yang lalu, mengalami banyak, tapi tidak ngerti bahwa itu, tidak ngerti. Saya bilang, saya mendengarkan gitu ya ceritanya, saya tanya lagi, Bapak ada bersaksi? Ya beliau pasti alasan macam-macam. Tapi yang di dalam itu ajaib. Dalam waktu 4 tahun dalam pertolongan Tuhan, periksa ke Malaysia, kemudian di Malaysia tidak tahu tinggal di mana, itu daerah mahasiswa, orang tidak mau menerima orang sakit. Tiba-tiba ada anggota jemaat yang dulu dilayani 25 tahun yang lalu, anaknya bisa datang nengok, dan ternyata anaknya bekerja di perusahaan yang besar, punya apartemen yang kamarnya 4 besar-besar semua, hanya ditempati satu, suruh tinggal di situ sekitar 6 bulan gratis. Tapi di situ masih belum mengerti, masih belum kenal gitu. Jadi dari situ sepanjang mendengarkan pulang, saya bilang begini, Tuhan saya berterima kasih kalau saya tidak kenal Roh Kudus, hidup saya hari ini dan 10 tahun yang lalu masih sama. Karena semua pakai pikiran, nggak ngerti. Jadi begitu mengalami sesuatu, langsung mikir semua. Ini duitnya dari mana? Ini caranya gimana? Berobatnya kemana? Semua tidak bisa. Sampai mentok semuanya. Sampai semua yang bisa diandalkan, orang, uang, pengetahuan, tidak bisa lagi. Apa kita harus nunggu kayak gitu? Enggak sebenarnya. Kalau kita kenal Roh Kudus, tapi dulu di hidup saya 10 tahun yang lalu, Tuhan juga harus melakukan yang sama. Karena saya tidak kenal Roh Kudus. Yang saya tahu adalah apa yang saya tahu, siapa yang saya kenal, dan berapa yang saya punya. Punya duitnya, kenal orang, tahu informasinya, itu aja. Tapi kalau itu semua sudah tidak ada, siapa yang saya andalkan? Ya saya berdoa, tapi saya tidak tahu. Semoga Tuhan menolong saya. Kiranya itu aja bahasanya. Saya kok merasakan ada pertanda-pertanda, loh itu Roh Kudus. Dia bilang, Roh Kudus, ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Tapi bagaimana tahu, bagaimana ngomong kalau setiap hari kita tidak ngomong dengan Roh Kudus? Bagaimana kebenaran-kebenaran ini yang ada di dalam firman, tidak di tempat lain gitu. Tapi kita tidak tahu, karena yang menolong kita untuk mengerti firman itu Roh Kudus. Firmannya sudah ada kok, Alkitabnya sama, tapi kenapa tidak tahu dan bahkan tidak mengalami? Harus sampai dipaksa, harus sampai mentok, harus sampai semua tidak bisa. Baru itu pun setelah mengalami itu semua, ya saya mengalami itu tapi tidak ngerti, nggak kenal gitu.
tidak kenal dengan pribadi itu, karena dia penolong kan. Dia yang kita tidak disuruh menjalani hidup kita sendiri. Saya sering ngomong, oke, Nandus mungkin dia mau nyiramin kebun di belakang, kalau masih satu petak mungkin bisa pakai ember, pakai apapun itu. Tapi kalau yang dikelola 3 hektar, itu seperti itu memakai kekuatan kita sendiri. Kalau kebun kita 1 petak mungkin bisa, tapi begitu 3 hektar, ya kan? Dia butuh selang, dia butuh pompa air, dia butuh semua yang lain. Roh Kudus menolong kita. Kamu bisa naik tangga, oke, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 78 lantai. Kamu mau naik tangga, saya akan naik lift sampai bertemu di lantai 78. Dan itu Roh Kudus yang untuk menolong kita, memang diberikan supaya kita tidak menjalani hidup sendiri. Tidak pernah dimaksudkan begitu. Dia penolong yang lain, another parakletos. Jelaskan itu mahasiswa baru kemarin. Tuhan Yesus itu penolong buat kita. Dia penolong yang lain, penolong yang lain tapi jenisnya sama. Ini gitar yang lain, tapi dia sama-sama kita. Itu Roh Kudus, berarti dia Allah. Dia nolong kita. Di pengakuan iman kita tahu, ya kan? Aku percaya kepada Roh Kudus, tapi kita tidak kenal. Jadi menjalani kesulitan, menjalani hidup dalam masalah, dipikir sendiri sampai mentok. Sudah mengalami pertolongan Tuhan pun tidak ngerti bahwa itu Roh Kudus. Dan nanti kalau mengalami kesulitan yang lagi belum kenal. Gitu. Sedangkan kalau orang kenal itu begitu mengalami yang lain, dia imannya naik. Beda sekali. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan membawa saya dalam pengalaman sampai dengan hari ini masih rindu mengenal Roh Kudus lebih lagi. Ya. Karena ada pertolongan Tuhan. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Berarti kalau sudah dibayar Tuhan Yesus, kita gimana? Ambil. Kemarin sore saya dengan mampir ke rumahnya Albert, dengar kesaksian dari bapaknya Albert macam-macam, dan saya diberkati sekali. Di perjalanan pulang saya dengan mami bilang, wah sepanjang hari tadi kayaknya rasanya capek sekali. Kita ketemu orang-orang pintar semua, profesor, saya ketemu 3 profesor saya dulu. Beberapa saya lihat di kantornya tidak ada, tapi yang ada saya samperin. Saya sekolah di situ 20 tahun yang lalu, mereka masih ingat saya. 20 tahun yang lalu kalian belum lahir, saya sudah lulus S2. Terus saya samperin beberapa, ya, ngobrol-ngobrol. Sekarang yang jadi dekannya ngomong begini, bilang cerita dengan orang dari Mennonite Mission itu, sekolah di sini tidak mudah, masuknya sulit, keluarnya lulusnya juga sulit, bayarnya juga mahal. Saya bilang begini, enggak Pak, dulu saya selesai juga tepat waktu. Kamu beda. Itu sebabnya mereka masih ingat saya. Karena teman saya lulus 4 tahun, 3 tahun, 2,5 tahun. Gitu. Satu-satunya saya di angkatan saya selesai 2 tahun. Waktu ujian tesis semua nanya, oh, cepat banget sih kita nulis tesis saja selesai. Iya, teologi saya teologi sukses. Gitu. Kamu mau menikmati penderitaan sih, saya bilang gitu. Iya. Tesis saya diterbitkan, judulnya teologi kemakmuran. Ya saya percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, tidak berarti semua jalan yang mudah, ada proses-proses, ada pembentukan Tuhan. Ya. Tapi satu kesaksian yang saya dengar kemarin dari bapaknya Albert, saya diberkati sekali. Satu kali beliau sakit pinggang di sini. Seperti saraf terjepit, jalannya agak miring. Terus dia berdoa, terus ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang lain yang juga sakit yang sama sudah bertahun-tahun. Terus sampai pakai diikat ini semua biar agak lurus. Terus hamba Tuhan yang sakit yang sama ini ngomong, Pak, sudahlah mengucap syukur aja, diterima. Kita sudah tua, sakit begitu ya wajar. Saya juga sakit begitu sudah bertahun-tahun. Saya ikat pakai korset, saya gini-gini, tidak apa-apa gitu. Enggak, kata beliau. Karena Tuhan Yesus sudah membayar penyakit saya. Saya tidak mau, jalan saya harus lurus. Saya ambil kesembuhan yang sudah dibayar Tuhan Yesus. Dan beliau bilang, setelah itu jalannya lurus, ya tidak langsung, tapi perkataannya deklarasi diperkatakan.
Dan masih ketemu hamba Tuhan yang itu masih jalannya miring sampai hari ini, bayangin, bertahun-tahun. Karena gak diambil jatahnya. Dia bilang, saya miring aja gak apa-apa, sudah usia tua. Siapa yang bilang begitu? Firman Tuhan tidak bilang begitu. Kaleb dan Yosua, Kaleb umur 80, dia bilang, aku masih sama kuatnya, sama seperti ketika aku umur 40, aku mau ambil punggung gunung itu, tempat di mana ada raksasa. Bayangin, opa-opa umur 80 tidak cari yang kurcaci, cari yang raksasa. Gitu. Sama kuatnya. Musa, dikatakan firman Tuhan kan, matanya belum rabun, telinganya belum tuli ketika dia meninggal dipanggil Tuhan. Masih sama kuatnya. Ada yang sudah dibayar Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak tahu, ya iblis itu seperti orang yang tinggal di bantaran sungai, di pinggir rel kereta, tanah sudah saya tanah milik negara. Dia bangun gubuk, nggak diusir. Dia bangun rumah, nggak diusir, rumahnya lantai 2, nggak diusir, dikasih macam-macam. Begitu diusir, tanah milik negara, kenapa kemarin nggak diusir-usir? Itu harusnya kan dari kemarin kita ganti rugi. Nggak mau melawan, demo, lapor Komnas HAM. Padahal salah, nggak salah. Sudah ada tulisannya tanah milik negara, tidak boleh bangun apapun. Nah kayak gitu. Tubuh kita bait Allah, ya dia tahu, tapi dia nggak mau pergi. Kecuali kamu tahu hakmu dan kamu perintahkan dan kamu berkata, penyakit bukan tempatmu di situ, sudah dibayar Tuhan Yesus. Penyakit, kamu tidak punya hak atas tubuhku, sudah dilunasi Tuhan, sudah dilunasi kok kamu bayar lagi, buat apa? Kamu ambil yang menjadi hakmu. Latihan iman, kadang tidak langsung ya, dia ngeyel, ngotot kayak orang yang ngambil sesuatu yang bukan haknya. Ngototlah, kamu perkatakan, tidak pakai kekuatanmu kok, kamu perkatakan bukan tempatmu di situ. Sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Bagian kita mau perkatakan, bagian kita ngambil. Kalau kita tidak tahu hari, ya dia akan begitu terus. Berkat sudah disediakan. Pak Adi sering ngomong, 3 semua, diulang terus berkali-kali. Semua kebutuhan kita sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia sudah disediakan. Nah, kalau kita nggak ngerti itu, ya kamu biasa-biasa aja, kamu siapa, tahu diri, lihat keadaanmu, lihat orang tuamu, lihat kemampuanmu. Tapi kalau kita ngerti, ya kan, Pak Adi juga dari desa, keluarganya banyak, bapaknya sudah meninggal, beliau juga minder selalu, ngomong nggak lancar, doa pertama kali aja pakai catatan kena angin, catatannya hilang nggak bisa berdoa. Kalau saya kasih mic sama kalian langsung kan bisa berdoa pasti, ya kan? Berarti punya potensi yang sama bahkan jauh lebih besar dari itu. Ada orang dari keluarga miskin, 13 bersaudara dari kampung, minder, disuruh berdoa aja pakai catatan, catatannya hilang nggak bisa berdoa, jadi ketua sinode, kuliah di Amerika S2 dan S3, punya panti asuhan, sekolah teologi, tempat misi, mengembalakan 500 gereja lokal. Gimana? Bukan masalah kemampuannya, masalahnya tahu apa yang disediakan bapaknya. Dia kenal siapa bapaknya. Saya tanya berkali-kali Pak Adi, bagaimana Pak Adi bisa seperti itu? Loh, kan setiap kali saya baca Alkitab, ternyata kata firman beda dengan kenyataan hidup saya. Kenyataan hidup saya miskin, saya tinggal di desa, saya minder, saudara saya banyak, mama saya janda. Tapi firman Tuhan bilang saya anak kesayangannya, dia punya rencana buat saya, masa depan saya ada. Ya. Baca firman, iman saya naik, baca firman, iman saya naik gitu. Jadi, dari mana? Kalau kita terus mengeluh dengan kenyataan, baca firman yang kurang. Karena setan, kata Pak Victor Purnomo, setan itu seringkali lebih rajin bicara di hidup kita. Lebih sering bicara dia daripada Tuhan. Mengintimidasi, membohongi, terus berbisik, muncul di pikiran, muncul di telinga, muncul di mimpi, macam-macam. Ya kita harus sengaja, ini sudah ada janji kok, sudah ada jatah kok. Kalau kita tidak tahu, ya meskipun sudah dibayar, tidak bisa ya dalam hidup kita. Ya, mari kita datang ke Tuhan. Saya mau lepaskan blessing. Tuhan,
Taruh tangan kananmu di atas kepalamu sendiri dan aminkan setiap yang kamu sepakat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dengan rohmu janji Tuhan dalam firman-Nya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Aku berkata kepada rohmu, Bapamu punya tujuan untukmu. Aku memberkatimu untuk mengetahui tujuanmu seperti yang ada dalam hati Bapamu. Aku memberkatimu dengan setiap hal yang melakukan rancang untukmu. Jika kamu mengalami sukacita karena pengenapan rencana Bapa dalam hidupmu, kamu akan diuntungkan, orang lain akan tertolong, dunia akan diberkati. Aku memberkatimu dengan pengenapan panggilan Tuhan dalam hidupmu, hidup dari kepenuhan kehendak-Nya. Aku memberkatimu dengan ketepatan dalam waktu Bapa, tidak berlari terlalu cepat, tidak berjalan terlalu lambat, tapi mengetahui kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya di waktu, tempat, dan cara yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Aku memberkatimu untuk mengetahui dan melakukan panggilan Bapa dalam hidup. Aku memberkatimu dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebagai kehormatan dengan sukacita dan damai sejahtera. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan. Bapamu merancangmu secara khusus dan mulia sebagai salah satu dari alatnya untuk melakukan pekerjaan baik. Kamu bisa melakukan jauh lebih baik dari orang lain karena Bapamu yang secara khusus menempatkanmu. Aku sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya, dan aku memberkati rencananya atas hidupmu. Aku memberkati pekerjaan-pekerjaan baik yang khusus ditugaskan untukmu. Aku memberkati cara Bapamu persiapkanmu untuk melakukannya. Aku mempercayaimu, peduli kepadamu, mengasihimu, merawatmu, karena engkau harta yang berharga dan berkat bagi dunia. Aku memberkatimu dengan komunitas yang berbagi kehidupan yang tepat untukmu. Aku memberkatimu untuk bisa cocok dengan orang-orang lain, karena kamu tidak bisa sendirian melakukan panggilan Tuhan. Aku memberkatimu dengan orang-orang yang satu hati, satu visi, satu roh. Aku memberkatimu menjadi bagian dalam sebuah keluarga dalam pelayanan, di mana kamu dapat menikmati pemenuhan panggilan dan rencana Tuhan, di mana setiap anggotanya mengerjakan yang dirancangkan Tuhan untuk masing-masing orang. Bapamu memberkatimu dengan pintu-pintu yang sengaja ditutup karena musuhmu mencoba untuk menarikmu melakukan hal yang tidak Bapamu rancangkan buatmu. Mungkin itu hal yang baik, menguntungkan, terhormat, tapi itu bukan bagian. Aku memberkatimu supaya kamu tidak membuang waktu dan tenaga untuk mengerjakan hal yang bukan jadi panggilan, tapi kamu mampu sepenuhnya fokus di mana Tuhan menempatkanmu, hidup sepenuhnya dengan anugerah dan tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Bapamu akan memberkatimu dengan pintu-pintu yang terbuka supaya kamu dapat berjalan maju dalam waktunya, dalam panggilannya, supaya kamu dapat mengalami sukacita dari setiap panggilan Tuhan dalam hidupmu di waktu dan tempat yang tepat. Bapamu menghendaki agar kamu punya keindahan dalam roh. Aku memberkatimu dengan pengenapan anugerah, kecemerlangan, hikmat, dan keindahan surga. Aku merayakan keindahan yang sudah ditanam oleh Tuhan dalam dirimu. Sebab kamu buatan tangannya, ciptaan terbaiknya. Kamu adalah puisi indahnya. Aku memberkatimu dengan ketaatan setiap hari, roh yang cemerlang, penghiburan, kelegaan, dan kemurahan untuk hidup di jalannya. Bapamu menghendaki kamu membawa keharuman surga supaya orang tertarik kepadamu. Dan itu tidak terjadi karena kamu hebat, mampu, atau sanggup, atau punya kepercayaan diri, tapi hanya karena kamu punya kemurahan dari surga. Aku memberkatimu jadi korban yang berbau harum jika kamu mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan untukmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Biar kami menjadi orang-orang yang mau belajar untuk dipimpin oleh Roh-Mu dan firman. Sebab kami percaya firman dan Roh-Mu itu yang paling penting di dalam hidup kami, yang akan menuntun langkah kami sepanjang hari ini, yang akan menjaga hidup kami sepanjang hari ini, dan yang akan menolong kami untuk terus menjadi berkat sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah chapel siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Engkau mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.